Tinggalkan ya. Kita harus tegak dalam berorganisasi. Pokoknya dari Dewan Mustasar sampai dengan ranting, kalau ada yang tidak seturut dengan garis pimpinan, tinggalkan. Karena Nahdlatul Wathon butuh orang-orang yang berpegang kepada trilogi perjuangan dan sami'na wa ta'na. Mari kita sambut kerawan beliau. Ihtiram. Rabbana ya dzal jalali wal ikram, ansyuran liwana qatil waqt rahfadana daimam minal fitan wadiya ala sunan وانصرنهم في العشايا والبكاء دائم من الفتن وعليا على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان Wakilakan Wahfadana daimam minal fitan wadiya ala sunan wansuranhum fil ahaya wal bukan Rabbana ya dzal jalali wal minan unsuran Tingkatnya Mustasar sampai nanti dia sempat hadir, pengurus daerah sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mu'minin, tamu undangan hadirin hadirat rahimakumullah. Yang lanjut segini sebelum kita akui ibadah dan kemuliaan. Hadirin jamaah yang dihormati, alhamdulillah wa manasih selaku pendiri Nahdlatul Wathon yang telah mempersiapkan segala segi persiapan tempat kita berkumpul melalui kegiatan silaturahmi, kegiatan hizban, kegiatan sosial kemasyarakatan. Juga beliau telah mempersiapkan orang-orang yang akan melanjutkan atas jasa yang telah ditinggalkan oleh almarhumah, sehingga pemerintah Nusa Tenggara Barat, daerah Nusa Tenggara Barat menjadi harum di seluruh Indonesia, bahkan di negara-negara luar. Almarhumah sebagai pahlawan nasional. Oleh karenanya dalam kesempatan ini ingin dia menyampaikan ucapan
Nabi kira-kira maknanya al-mahajjati wadihun li muridihi. Langan sak lumbuk, jalan yang lurus sudah jelas bagi orang yang mau. Ini kata Imam Ghazali. Jalan yang lurus, langan sak lumbuk, wah jelas li dengan si kayun kepada semua orang yang mau dan menginginkan. Warul quluba anil mahajjati fi ama. Tapi banyak saya lihat, kata Imam Ghazali, banyak orang yang berpura-pura tidak mau melihat jalan yang lurus, sengaja mencari jalan-jalan yang bengkok untuk mencari pembenaran, mencari pelurusan. Walaqad ajibtu li halikin wa najatuhu. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, saya heran melihat orang-orang yang mau menjatuhkan dirinya ke jurang yang membahayakan, padahal jalan yang lurus sudah jelas ada. Walaqad ajibtu liman naja. Yang keempat, beliau mengatakan, saya heran juga kepada orang-orang yang lulus, berjalan di atas jalur jalan yang lurus, padahal banyak pengkolan-pengkolan dan hambatan. Hari ini kita didatangi oleh pengurus besar Nahdlatul Wathon, pimpinan tertinggi di organisasi Nahdlatul Wathon, untuk memberitahu kita jalan yang lurus. Karena Maulana Syekh mengatakan Nahdlatul Wathon adalah jalan menuju surga. Tatkala Nahdlatul Wathon dikatakan jalan menuju surga, maka ini adalah jalan yang lurus. Setiap hari kita mohon 17 kali ihdinas siratal mustaqim, agar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Maulana Syekh berhasil mendapatkan gelar tertinggi secara agama. Beliau mendapatkan gelar Qutbul Aqtab. Secara keduniaan, secara kenegaraan, beliau juga mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dari jalur agama, jalur negara, Nahdlatul Wathon kita lihat adalah jalan yang lurus. Karena itu mari kita berjalan di jalan yang lurus. Hanya orang yang tidak maulah yang tidak melihat jalan yang lurus. Jasa Maulana Syekh telah membangun ribuan madrasah, organisasi yang telah berjasa banyak mencetak pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin agama. Ini sudah jelas, kecuali bagi orang yang sengaja tidak mau melihat, maka dia akan kena dengan ungkapan Imam Ghazali yang kedua tadi, wa aral quluba anil mahajjati fi ama. Saya banyak melihat orang-orang yang sengaja tidak melihat, padahal jalan yang lurus sudah jelas. Sengaja dibengkok-bengkokkan, yang satu huruf menjadi dua huruf, dua huruf menjadi 4 huruf. Mari kita kembali. Maulana Syekh mengajarkan kita kembali kepada satu aren, terutama warga muslimin muslimat, warga abituren, nahdiyin nahdiyat. Maulana Syekh mengajak kita, wahai anakku kalian bituren, mari bersatu sebagai kemarin, kembali bersatu di satu aren. Sungguh enwelah bapakmu yang tulen. Allahu Akbar. Kalau kita kembali melihat satu bapak kita, insya Allah satu jalan kita. Kalau satu jalan kita, maka persatuan dan persaudaraan akan menjadi kuat, silaturahmi akan menjadi kuat. Tetapi tatkala kita banyak mengangkat bapak-bapak angkat, maka itulah yang menjadikan persatuan dan kesatuan kita akan menjadi hilang. Karena itu mari kita kembali kepada orang tua kandung kita. Sungguh inilah bapakmu yang tulen. Kepada kita yang pernah dididik oleh Al-Maqurlah, yang mengakui Maulana Syekh sebagai guru kita, mari kita kembali kepada pesan-pesan beliau, bahwa beliau mengatakan, wahai anakku, mari kembali kepada NW karya sendiri, tak usah lari ke sana kemari,
agar bersama sepanjang hari. Mudah-mudahan di dunia kita bersama dengan Al-Maqullah Maulana Syekh beserta cucu-cucu kecintaan beliau, anak-anak yang beliau cintai, agar di dunia kita bersama, di akhirat mudah-mudahan kita ngiring beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan sementara kita menunggu rauhnya pengurus besar Nahdlatul Wathon untuk kita mendapatkan nanti arahan irsyadat dan taujihat. Atas segala kekurangan yang kena maaf, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nahdlatul Wathon lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan adalah sila yang utama. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Marilah kita tetap berjuang menuju cita-cita, menggapai negara yang adil dan makmur dengan keridhaan yang Maha Esa. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengabdiannya, ikut membina umat beragama. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengabdiannya, ikut membina umat beragama. Sebagai umat yang beragama, harus menjadi tauladan yang mulia, ikut serta membina keutuhan bangsa untuk jasmani serta rohaninya. Ikut serta membina keutuhan bangsa untuk jasmani serta rohaninya.
utuh jasmani serta rohaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al lana min amri nahdlatil ulama. Allahumma ja'al lana min amri nahdlatil watan ghalibatan wa mahraja. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita taati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zaidul Asani LC MPDI. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita warga Nahdien Nahdiyat yang ada di Nusa Tenggara Barat, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia. Alhamdulillah. Yang kami hormati, kami muliakan Khatib Pengurus Besar yang sekaligus Rektor UNW, ini sahabat saya Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Muhyi Abidin. Ini beliau sahabat saya karena sama-sama di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi kalau tidak kenal senior maka kuat saya. Yang kami hormati pengurus Banum, baik muslimat, fatayat, kemudian Ikatan Guru Nahdlatul Watan dan seluruh lembaga-lembaga yang ada. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Zainal Arifin Munir LC MA. Insya Allah sebentar lagi profesor. Kita doakan. Karena tadi dibisik-bisik oleh pengurus UIN, berkasnya sudah mau disampaikan. Yang penting sudah nyampe, persoalan di Jakarta urusan Zamroni. Para masyayikh, para tuan guru, pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah Nahdlatul Watan yang kami muliakan dan kami cintai, Nahdien Nahdiyat, santriwan dan santriwati yang kami muliakan dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bersilaturahim di pondok pesantren yang tentu kita cintai ini. Dan alhamdulillah, tiang dari subuh sudah bangun, pagi-pagi kami bangun karena ingin bermuajahah dan ngiring Raden Tuan Guru Bajang di tempat ini. Yang bilang sama Pak Muzakir Wala, diundang tidak diundang harus datang. Sampai hari ini undangannya tidak ada, tapi harus kami datang karena ini keberkahan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita
para pengikutnya mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentu kami atas nama pribadi, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pondok pesantren Yanmu yang baru 22 tahun umurnya tapi sudah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap daerah ini dan bangsa dan negara ini. Umur 22 tahun ketimbang pondok-pondok pesantren yang lain di daerah ini jauh lebih luar biasa di tempat ini. Apalagi tadi ada anak-anak kita pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Saya la afham bil lughat al-Mandarin dan al-Inggrisiyah. Nah, coba termasuk wahai wali-wali santri, saya yakin beliau tidak paham artinya, sama dengan saya. Oleh sebab itu berbanggalah hari ini yang punya putri dan putra di tempat ini. Makanya jangan pernah ragu masuk di pondok pesantren, jangan pernah ragu masukkan anaknya di pondok-pondok pesantren. Pasti ada nilai bedanya. Mohon maaf, pasti ada nilai bedanya. Hari ini semua pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin daerah hari ini adalah backgroundnya adalah pondok pesantren. Makanya jangan pernah ragu. Oleh sebab itu saya punya putri 3. Saya punya putri 3. Semuanya masuk madrasah, semuanya masuk pondok pesantren. Kenapa nak? Karena bapakmu dulu tidak nyantri. Bapakmu tidak nyantri, hanya kebetulan dekat pondok pesantren, rumahnya pun dapat keberkahan, apalagi jadi santri. Coba bayangkan, saya bilang karena 3-3-nya perempuan, saya bilang nak, kalaupun kamu tidak camat, minimal kamu jadi istri camat. Kalau kamu tidak jadi bupati, minimal kamu jadi istri bupati. Kalau tidak jadi apa-apa, minimal kamu menjaga dasarmu membina rumah tangga dengan suamimu. Nah gitu kira-kira saya bilang. Tapi dia bilang, Bapak, anak saya harus di madrasah dan pondok pesantren, dan insya Allah akan diammu. Yang serahkan. Tapi mohon maaf, kadang-kadang wali murid ini kalau dia agak tinggi kemampuannya atau ekonominya, mohon maaf, lewat di madrasah. Namun kira-kira ada ini, mohon maaf, langsung nyerah bijil sebungkul. Aku nyerah mati bijil, mamukaro. Berarti ekonominya tidak tinggi. Hari ini, mohon maaf, selalu kami sampaikan bahwa hari ini siapapun yang tumbuh dan besar di madrasah, maka yakin akan jadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Coba bayangkan, baru niki, biju-biju niki, bahasa Inggris, bahasa Arab. Coba kalau tiang jadi dirjen langsung tanda beasiswa Mesir, beasiswa Mekah. Coba luar biasa, luar biasa. Lalu tiang yakin hari ini wahai wali murid, wahai wali santri, ini kenaikan kelas. Aku jauh baru wali murid. Mana wali murid angkat tangan? Bawa apa ke sini? Jangan hanya bangga anak kita, alhamdulillah anak saya bisa bahasa Inggris, anak saya bisa bahasa Arab, tapi tidak pernah tanya bagaimana caranya guru-gurunya mengajarkan bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, saya tanya, ngaku landaran Al-Mukarram, ayah anda? Dia bilang, berarti kurang. Oleh sebab itu, apalagi mau nanya piring nomor 1 atau sambal, perang makanya tuh. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ada 2 hal yang membuat kita akan menjadi sukses hari ini dan kemudian hari. Yang pertama, taat kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, taat kepada orang tua. Kalau dia sudah meninggal, kita doakan. Kalau beliau sudah meninggal, kita lanjut apa yang pernah beliau rintis. Oleh sebab itu, kami yakin
termasuk Al-Mukarram ayahanda di sini merintis apa yang sudah melanjutkan apa yang dirintis oleh orang tuanya. Dan kami yakin, kami juga jangan pernah tidak diajak untuk bergabung, jangan tidak pernah diajak kami untuk sama-sama membangun Yanbu dan Nahdlatul Wathon. Karena beliau ini guru kami, guru dulu di Sain Mataram, masih kami ingat dikasih nilai A. Tepuk tangan untuk beliau. Nilainya A, ilmu hadis. Padahal jarang masuk yang, tapi tidak tahu kenapa beliau memberikan kami nilai A. Ternyata manfaatnya hari ini. Coba kalau kami tidak nilai A, mungkin kami tidak lulus dan tidak ketemu pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kami ditanya apa hubunganmu dengan Yanbu, saya bilang antara guru dan murid. Sudah clear. Jangan dibacakan macam-macam. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Yang kedua adalah taat kepada guru. Siapapun yang taat kepada guru, yakin hidupnya akan berkah. Kita hari ini di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat, ini punya kebanggaan tersendiri karena kita, guru kita, orang tua kita, Almarhumah Maulana Syekh menjadi pahlawan nasional, merupakan kebanggaan kita bersama. Mohon maaf, jadi apapun yang beliau toreh, apapun yang beliau lakukan, sudah bangsa dan negara sudah mengakuinya. Oleh sebab itu, berbanggalah kita bagian dari beliau, bahagialah kita bagian dari beliau. Oleh sebab itu, kita teruskan yang merupakan perjuangannya. Jangan sampai kita kendor, karena Nahdlatul Wathon memberikan garis lurus. Sabukasi. Terima kasih. Oleh sebab itu teruskan perjuangan ini. Wahai anak-anakku santri yang hari ini lulus di Aliyah, yang hari ini lulus di SMA, silakan lanjutkan ke Anjani. Silakan lanjutkan supaya sangat keilmuan kalian bisa berlanjut. Karena kalau kalian mau masuk surga dengan selamat, maka kalian harus mengikuti guru-guru yang taat dan tentu adalah ulama yang tentunya menjadi panutan kita semua. Sepakat? Kalau tidak, awas. Karena kami akan cek nama-nama yang lulus hari ini sudah ada di tangan saya. Akan saya cek dan akan saya sampaikan di Ustaz Muzakir Wala mana yang tidak masuk fakultas di sana atau tidak. Akan kami cek. Kalau ada di sini ngapain ke Jawa, mau ilmu di Jawa maupun di sini sama, bahkan keberkahannya saya yakin beda. Orang Jawa datang ke Anjani, orang Jawa datang ke PBNU. Kenapa? Hanya satu, ngalap berkah. Oh, kalian mau ke sana? Nah ini, silakan. Oleh sebab itu kami tunggu di situ dengan Ustaz Muzakir Wala. Kami akan cek yang berapa orang yang masuk di situ. Kalau tidak, awas. Ada UNU juga di Mataram. Ini karena dibisikkan sama Ustaz Muzakir Wala harus disampaikan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah juga ada sangat tiang ini Pak Samsul Rijal, kemudian Pak Muhalid, luar biasa. Jadi memang kami sampaikan kalau pemerintah mau berjalan dengan baik harus dekat dengan umarok, harus dekat dengan ulama, harus dekat dengan pondok pesantren. Makanya selalu kami sampaikan siapa saja yang tidak dekat dengan pondok pesantren jangan pernah pilih jadi apapun. Betul. Allah Akbar. Allah Akbar. Yang bilang begitu sama madrasah di Lombok Tengah. Kalau ada anggota DPRD, kalau ada anggota DPRD provinsi, DPR RI, mau apa saja, kalau tidak ada sumbangsinya untuk madrasah dan pondok pesantren, mudah-mudahan pertama dan terakhir terpilih. Karena jelas kontribusi pondok pesantren luar biasa. Hari ini semuanya, Bupati hari ini alumni pondok pesantren. Kemudian
Gubernur alumni pondok pesantren, Menteri Agama sudah jelas pondok pesantren, Jokowi juga alumni pondok pesantren walaupun pesantren kilat. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kalau sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, dan mohon nanti kita akan dengar bersama-sama tausiah dari pengurus besar Nahdlatul Wathon untuk menjadi panutan kita, untuk menjadi pelajaran kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan kami ucapkan selamat kepada anak-anak santri yang hari ini sudah lulus. Mudah-mudahan kalian menjadi pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara di kemudian hari. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Pemuda Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barah, Pemuda Hajjah Siti Rahman Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah SWT selalu mensertai beliau, memberikan beliau rahmat dan kesehatan, panjang umur yang barakah, membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Badan Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Al-Thani LC NPDI. Yang saya hormati Katib Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon beserta semua jajaran, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathon serta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan pusat badan-badan otonom yang ada, yang hadir hari ini, pimpinan pusat Muslimat Nahdlatul Wathon, pimpinan pusat Persatuan Guru Nahdlatul Wathon, pimpinan pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, Panglima Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, dan Bapak Ibu rekan-rekan pengurus Nahdlatul Wathon yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi pasti yang hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Tengah, dalam hal ini dia diwakili oleh Bapak Muhalif tadi. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim Lombok Tengah, juga beliau diwakili. Sesungguhnya beliau akan hadir, tapi acara penting dan mendadak dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang hadir sejak kemarin di Lombok Tengah. Acara militer, acara kunjungan yang penting untuk Lombok, terutama Lombok Tengah. Itu sebabnya beliau sedang mendampingi tamu-tamu dari pusat. Mudah-mudahan beliau itu sehat, membimbing, membangun Lombok Tengah bersama-sama. Dan saya hormati senior saya, Bapak
Kepala Kementerian Agama Lomboknya, seorang Bapak Haji Zamrun Aziz yang luar biasa dan tidak luar biasa beliau itu bersemangat dan selalu memberikan motivasi kepada kita, kepada umat, terutama kepada anak hari ini. Tentu yang paling pertama dan utama yang kami muliakan, kami hormati dan kami banggakan Mukarram dan para tuan guru, para sepuh kita, panutan kita, Mukarram dari para masyarakat mahat, Mukarram dari para tuan guru muda, juga yang paling utama atasan kami berorganisasi yang tidak kami lupa sebut nama di awal, tapi supaya melekat bahwa pengurus daerah Nahdlatul Ulama itu adalah bernama langsung di bawah pimpinan pengurus wilayah NTB. Sekarang Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, sekarang Bapak Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin MM, Bapak Ibu para tamu undangan, wali murid, anak-anakku, santri-santriwati terutama yang akan lulus dan tamat meninggalkan bangku sekolah, bangku madrasah untuk melanjutkan perjuangannya, mencari jati dirinya, mencetak dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang terbaik. Muslimin muslimat yang terhormati, rekan-rekan pengurus organisasi di Lomboknya, terutama pengurus daerah, pengurus cabang, dan pengurus Korda Barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama Lomboknya. Bahagia yang luar biasa sehingga kita bisa sebut satu persatu yang jelas bahwa hari ini adalah hari besar, hari raya bagi kita semua. Setelah sebelumnya beberapa tahun tidak pernah kita berkumpul seperti ini. Acara rutin tahunan kami di Yanu Unit-Raya adalah acara tasyakuran keberangkatan anak kita untuk menuju atau melangkah ke langkah berikutnya untuk belajar, untuk mengaji. Tidak kita laksanakan selama COVID ini. Dan hari ini dengan berbagai pertimbangan, dengan mencoba dengan modal sedikit keberanian untuk kami lakukan melaksanakan acara ini. Dan ini pun kami mohon maaf kepada Bapak Ibu wali murid yang pasti mendengarkan kami melalui live streaming, melalui YouTube, yang tidak hadir, karena yang hadir ini adalah satu kelas gitu ya. Ini hanya kelas 3 yang kita undang. Kita minta kesabarannya untuk kelas 1, kelas 2, mudah-mudahan ke depan kita kembali seperti semula, seperti biasa, bersilaturahmi dan kita tumpahkan rasa sayang, rasa kangen, rasa cinta kita kepada sesama. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati sisa-sisa usia yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Syukur alhamdulillah kita berikan kesempatan kesehatan. Syukur alhamdulillah bahwa kita hari ini, terutama anak-anakku yang akan tamat dan anakku yang kelas 1, kelas 2 yang selama ini belum pernah menyaksikan berhadapan langsung dengan pimpinan tertinggi kita berorganisasi adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan-pimpinan kita yang lain. Inilah pahala yang ditunggu-tunggu anakku. Pahala kita berada di hadapan seorang guru. Pahala kita ketika kita berhadapan dengan seorang wali itu tidak terhitung, tidak terukur nilai dan pahalanya.
Itulah nikmat Allah SWT yang luar biasa pada kita hari ini. Di hadapan kita adalah orang-orang kesayangan guru agung kita, guru besar kita, Bapak Maulana Syekh. Beliau ini adalah yang melanjutkan perjuangan agama melalui Nahdlatul Ulama, yang melanjutkan perjuangan Bapak Maulana Syekh membina umat, mendidik masyarakat, membangun bangsa, membangun negara, membangun manusia. Beliau inilah menjadi pengganti dan penerus menegakkan agama dan menegakkan hidayah di Pulau Lombok ini. Puji syukur kehadirat Allah bahwa kita dapat juga bertemu dengan sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita di Kementerian Agama. Belum yang sebut Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah dan juga Pak Sekjen juga ada di tengah kita yang yang kita perhatikan dari tadi ya di Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Guru Haji Dr. Rozi Dahlan MA. Ya, beliau adalah guru abah sekarang. Sebelumnya teman abah, sebelumnya mama malu ya adik abah ya. Begitulah kita dididik dijak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga anakku. Seorang profesor hebat sekarang ini pernah diadakan abah barengan gitu, diskusi menuntut ilmu, menimba ilmu. Itulah nilai yang tidak terhingga dari ketika kita menjadi seorang guru apa saja, guru ngaji, guru TK, guru SD, guru SMP dan seterusnya. Guru adalah guru mencetak manusia, guru mencetak umat, guru mencetak generasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang juga menyampaikan banyak terima kasih, ribuan terima kasih yang tidak terhingga, terima kasih karena setelah rindu 2 tahun lebih kita dapat bertemu di tempat ini untuk bersilaturahmi. Ini impian untuk terima kasih pengurusan Mimbar, Bama Impian, Mimbar, Bapak Pian, dan benar-benar hari ini adalah satu kesatuan dari semua elemen bangsa, elemen masyarakat yang membangun manusia dari tingkat pejabat, pemerintah maupun di masyarakat seperti kita. Terima kasih sekali lagi, semoga Allah SWT memberikan kepada kita ganjaran dan balasan yang setinggi-tingginya di sisi Allah SWT, yang selalu kita harap, yang selalu kita minta, yang selalu kita buru adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala agar kita masuk surga bi ghairi hisab. Ridho Allah Subhanahu Wa Taala serta masuk surga bi ghairi hisab. Ini kita disiapkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh sejak kecil, sejak belajar di bangku sekolah kecil sampai tua sampai seterusnya. Kita disiapkan untuk mengiring beliau masuk surga di ghairi hisab. Beliau adalah seorang ulama, seorang aulia, seorang wali. Pasti Allah SWT mengabulkan doa beliau. Wallahu ghafurun rahimun. Seperti yang Abah sampaikan bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli dalam kitab lainnya, tafsir lainnya tadi malam kami sampaikan kepada anak-anak sebuah ayat yang ujungnya wallahu ghafurun rahimun, yang ditafsirkan dan dijelaskan di situ bahwa ghafurun li awliyaihi rahimun bi ahli ta'atihi. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang maghfurun lahu dan yang diberikan rahmat oleh Allah SWT, yaitu orang-orang yang taat kepadanya,
yang diangkat menjadi kesayangan-kesayangan. Amin ya rabbal alamin. Berbeda karena takwa itu tujuan kita utama, karena takwa itu tujuan kita utama. Wahai santri, marilah kita serahkan diri berjuang membela ilmu kita, berjuang membela ilmu kita untuk selamanya. Relakannya miskin kaya tak berbeda, karena takwa itu tujuan kita utama, takwa itu tujuan kita utama. Kawanku Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Ketua Markas Barisan Pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon melantik Al-Mukarramun untuk saudara-saudara sebagai pimpinan koordinator daerah pada Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Berarti saya harus berjuang untuk Nahdlatul Wathon. Saya harus menjaga muruah dari Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fasabiqul khair. Kita harus menjaga tanggung jawab kita untuk melaksanakan wasiat dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Makanya Umunah untuk menjaga beliau membuat Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Jelas Barisan Hizbullah itu bersama dengan organisasi, tidak bisa barisan itu berjalan sendiri, pasti bersama organisasi. Makanya kalau ada markas cabang, posko, perlu dievaluasi saja, ya. Karena kita berjuang di Nahdlatul Wathon, karena bagaimanapun amanah itu yang harus kita jaga. Kita semua seperti bahasa tuan guru di pengajian tadi, kita semua ini biasa berakhlak yang baik, kita berakhlak yang mulia, kita mempunyai sopan santun, berarti semua kita harus beradab. Warga Nahdlatul Wathon itu mempunyai adab, warga Nahdlatul Wathon itu mempunyai akhlak, ya. Jadi dalam berucap, dalam berkata harus mempunyai akhlak. Kalau yang tidak mempunyai akhlak berarti bukan warga Nahdlatul Wathon. Yang berucap kasar berarti bukan warga Nahdlatul Wathon. Para Minimulana saya tidak pernah mengajarkan kita kata-kata kasar, ya. Apalagi mencaci maki, apalagi menggibah. Minimulana saya selalu mengajarkan kita kebaikan. Minimulana saya selalu mengajarkan kita arti kebaikan dan kebaikan. Dia tidak pernah dengar Minimulana saya sejak dia umur 4 tahun. Dibimbing oleh beliau sampai hari ini, selalu yang beliau ajarkan kebaikan. Bagaimana itu kebaikan? Bagaimana itu kebaikan? Tidak pernah beliau mengajar kita untuk mencaci maki sesama kita. Terlebih lagi kita menggibah dan lain sebagainya. Mungkin anak-anakku semua di sini sudah tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bagaimana hukumnya orang yang menggibah, hukumnya orang yang berfitnah dan lain sebagainya. Untuk itu, alhamdulillah, yang ucapkan tampiasi untuk keluarga kami semua, untuk anak-anakku semua yang ada di yang ini, mudah-mudahan
semuanya menjadi pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon yang ikhlas, yang sami'na wa ata'na. Karena bagaimanapun seperti kata Khatib Am tadi, bersekolah yang tinggi sampai S3 sampai doktor, bahasa beliau tadi, ya semuanya untuk perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Jadi apapun kita, sehebat apapun kita, dimanapun kita harus tetap kembali kepada Nahdlatul Wathon. Karena Nahdlatul Wathon ini rumah kita. Nahdlatul Wathon ini rumah kita. Kita harus kembali berjuang di Nahdlatul Wathon setinggi apapun jabatan kita. Kita kembali kepada Nahdlatul Wathon. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan, yang tidak berpanjang-panjang. Ini tinggal 7 menit, dia jam 2, yang selalu berbicara pakai jam sama kayak kemarin di Kopang sampai setengah 3 kemarin, sampai setengah 3. Mungkin sudah jam 2 cukup yang rasa. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Dan yang terakhir yang perlu yang sampaikan, pelunggu Sami, jamaah yang hadir di sini dan pengurus Sami, semua yang ada di sini, para ustadz dan santri semua dalam menjalankan roda organisasi pada saat ini, kita semua, pelunggu Sami semua bisa menjadi hakim, pelunggu Sami semua bisa menjadi pemantau. Tinggal dilihat, kita diajarkan sami'na wa ata'na, kita diajarkan yakin, ikhlas, istiqomah. Tinggal pelunggu Sami lihat, ya tinggal pelunggu Sami lihat. Dari Dewan Mustasar sampai dengan ranting, tinggalkan dia. Ya, tinggalkan ya. Kita harus tegak dalam berorganisasi. Pokoknya dari Dewan Mustasar sampai dengan ranting, kalau ada yang tidak seturut dengan garis pimpinan, tinggalkan. Karena Nahdlatul Wathon butuh orang-orang yang berpegang kepada trilogi perjuangan dan sami'na wa ata'na. Hanya itu modal kita berjuang. Karena ingat doa ini Maulana Syekh yang selalu beliau sampaikan di setiap awal pengajian beliau. Setiap awal pengajian beliau, yang dari kecil ikut pengajian, dari umur 4 tahun yang sudah dipangku dan ikut pengajian, yang tidur sama beliau, yang tidur di kasih nenek Maulana Syekh dari kecil yang bersama beliau. Beliau selalu mendoakan agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, doa beliau yang pertama adalah agar selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa beliau, agar kita semua dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyerahkan seluruh warga Nahdlatul Wathon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibimbing. Dan doa beliau yang kedua agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga di gairi hisab. Itu doa beliau. Jadi warga Nahdlatul Wathon sampai akhir dunia ini nanti tetap masuk dalam doa beliau. Karena beliau mendoakan baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan agar masuk surga di gairi hisab. Dan insya Allah doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki yang saya sampaikan. Dan yang terakhir niki untuk calon anggota DPR RI kita dari Partai Gerindra, niki ada Khatib Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin. Yang tadi pidato niki ditanda beliau sebagai rektor di UNW, jadi kampanyekan UNW. Kalau yang sebagai rektor di IAIH ya, di IAIH. Ya, jadi yang ke Anjani sebaiknya di IAIH, Ma'had dan STMK. Kalau yang mau ke UNW silahkan ke Mataram, jangan di Ma'had. Ya, karena tiang juga jadi anggota Ma'had. Ya, bukan kita menafikan UNW, tapi perjuangan di Nahdlatul Wathon itu butuh pengorbanan. Sebuah lembaga yang tidak siap berkorban bagi Nahdlatul Wathon tidak perlu kita isi. Ya, yang sampaikan tidak perlu kita isi. Yang kita isi yang siap berkorban untuk Nahdlatul Wathon. IAIH yang rektornya, Ma'had yang amitnya, STMK ketua wilayah sebagai ketuanya. Sampun ini yang sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.